Puji nama Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Kalau sekian lama sempat terhenti karena satu dan lain hal, maka hari ini Tuhan izinkan untuk saya berdiri kembali di sini untuk menyampaikan renungan, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini semakin marak pandemi yang membuat kita semakin gelisah. Ada banyak korban berjatuhan, baik yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dan itu membuat kita kadang-kadang merasa tawar hati, merasa gelisah, merasa tidak tahu arahnya mau kemana, karena begitu banyak berita yang membuat kita terombang-ambing. Dan puji nama Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tetap diberi hidup sampai saat ini, itu yang pertama adalah kemurahan Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita masih hidup hari ini, itu karena kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi buah. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada sanak keluarga yang sempat terkena COVID Corona. Kalau sempat ada yang beberapa di antara anggota keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, itu karena tugasnya sudah selesai. Tetapi kita yang masih ada saat ini, tugas kita belum selesai. Tugas kita masih banyak. Tuhan masih mempercayakan kita untuk kita tetap menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita dapat berbuah. Itu sebabnya saat hari ini tema renungan kita adalah hidup untuk berbuah. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut membaca bersama saya di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Mungkin ayat ini sudah tidak asing dan sudah berkali-kali kita baca. Tetapi renungan kita hari ini, Tuhan punya maksud agar kita dapat menjadi buah. Kita akan baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup saat ini, bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih dipercaya oleh Tuhan untuk kita bekerja dan memberi buah. Saudara-saudara kita, sanak keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, itu berarti pekerjaan dia sudah selesai. Itu berarti tugasnya di dunia ini sudah selesai. Jadi saya himbau dari sini, jangan berlarut-larut di dalam kesedihan. Bagi keluarga yang anggota keluarganya sempat dipanggil Tuhan, maka tugasnya sudah selesai. Nah, bagi kita yang hari ini kita masih hidup di dunia ini, masih Tuhan izinkan hidup di tengah-tengah pandemi yang semakin hari semakin marak, ya, ini membuat kita takut. Tetapi di balik itu semua, mari kita tetap bekerja untuk memberikan buah. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menjadi buah? Kita dibaca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10, nanti kita baca sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca di dalam ayat 10 dahulu. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan
agar kita patut dan layak untuk menjadi buah, agar kita bisa bekerja menjadi buah. Yang pertama adalah hidup layak dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Artinya di dalam seluruh kehidupan kita, kita harus sepadan dengan firman Tuhan. Kita harus berperilaku seturut dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita layak dan berkenan kepadanya. Kita layak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita layak untuk mencari jiwa-jiwa, memberikan kekuatan kepada jiwa-jiwa. Itu berarti kita harus sepadan dahulu dengan firman Allah. Kalau kita tidak hidup layak dan benar di hadapan Tuhan, maka kita tidak layak untuk dipakai Tuhan. Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saat ini masih diberi Tuhan nafas, kita ada tugas yang mulia. Berusaha untuk berkenan dan hidup layak di hadapan Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, Kolose pasal 1 ayat 10 tadi, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita tidak cukup berkenan kepada Allah, tetapi kita harus memberi buah. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menguatkan orang lain. Kita bisa memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Memberi buah artinya kita berbuat baik dalam segala pekerjaan, dalam setiap langkah kita, tutur kata kita. Jangan sampai kita menyakitkan hati orang, tetapi berusahalah untuk menyenangkan orang lain, amat terlebih menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi langkah yang pertama hidup layak dan berkenan, dan yang kedua memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah, untuk memberi buah ini kita perlu kekuatan. Tidak semua orang bisa memberi buah. Tidak semua orang bisa menyenangkan hati orang. Tidak semua orang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat yang 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Lakukan pekerjaan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan tekun dan sabar. Dengan tekun artinya kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Dengan tekun artinya kita tidak bosan-bosan untuk berbuat baik. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap tekun melakukan firman Tuhan. Kita tetap tekun berbuat baik. Dan yang satu lagi, kita adalah dituntut untuk sabar. Sabar dalam segala hal. Dalam situasi pandemi yang seperti ini, ada banyak orang sudah kecewa dengan keadaan seperti ini. Ada sanak keluarga kita yang diizinkan sakit. Bahkan ada sanak keluarga kita yang diizinkan untuk kembali ke rumah Bapa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh sabar di dalam menghadapi segala perkara. Amin, haleluya. Itulah yang harus kita lakukan. Dan yang keempat kita baca di dalam ayat yang ke-12 dari Kolose 1 tadi, ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bersyukur kita ditentukan oleh Bapa untuk menjadi berkat. Bersyukur kalau kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Ini bukan berarti kita menjadi orang kuat, aku masih hidup, aku tidak sakit, bukan. Tapi ini adalah kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita dipilih, kita ditentukan oleh Tuhan untuk kita masuk di dalam kerajaan terang.
Artinya apa? Kita adalah orang-orang terang. Kita akan membawa terang kemanapun kita berada. Mungkin kita diizinkan Tuhan berada di tengah-tengah orang yang dalam kegelapan supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi berkat. Bersyukur, jangan lupa bersyukur di dalam segala hal, di dalam sakit, di dalam sehat, di dalam keadaan susah, di dalam keadaan senang. Bersyukur kepada Tuhan, sebab kita dipilih. Sekali lagi, kalau Anda masih hidup saat ini, kalau Anda masih diberi nafas saat ini, berarti ada tugas yang harus dibebankan kepada kita semuanya untuk menjadi terangnya Allah. Kemanapun kita pergi, kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Kita akan baca di dalam ayat penutup, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 16 dan ayat 17. Ini ayat yang paling sering kita baca. Mari kita resapi ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menetapkan kita untuk kita tetap menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita tetap memberi berkat bagi orang lain, memberi buah. Dan pada ayat 17 dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Mari dalam situasi yang tidak menentu ini, dalam situasi yang sangat membuat kita takut, gelisah, mari kita bergandengan tangan, kita saling menguatkan. Kita tidak usah saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak ada yang salah. Kita tidak usah mengambil kesalahan orang lain, tetapi mari kita saling bergandengan, kita saling mengasihi, kita saling menopang, kita saling membantu, dan kita saling mendoakan. Dari tempat ini saya tetap mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, sampaikan kepada Tuhan. Saya akan membantu untuk mendoakan kita semuanya supaya kita tetap sehat-sehat saja. Demikian firman Tuhan dan renungan hari ini. Ingat, kalau kita masih hidup saat ini, itu karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya. Kita harus berbuah, kita harus menjadi terang di tengah-tengah orang yang masih dalam kegelapan. Puji nama Tuhan. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan, gunakan masker kemanapun Anda pergi, sering mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Kalau bisa stay at home, tinggal di rumah saja sampai pandemi ini selesai, sampai virus corona ini terputus rantainya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera menghapuskan pandemi ini dan kita bebas untuk beribadah. Saya tahu bahwa hari-hari ini gereja-gereja ditutup, rumah-rumah ibadah ditutup, tetapi Tuhan akan tetap berada di setiap rumah tangga kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Sampai di sini renungan hari ini, dan saya percaya, saya yakin firman Tuhan akan selalu memberikan kekuatan baru bagi kita. Puji Tuhan, haleluya.